Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pengajaran umat pilihan Tuhan ya. Kita ambil Alkitab Kejadian pasal 25, satu ayat saja, tapi nanti saudara baca semua ya. Ayat 1 saja. Kejadian 25 ayat 1. Kita baca bersama satu ayat ini, 3, 4. Dan Abraham menambah dan mengambil lagi seorang istri, dan namanya adalah Ketura. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kita waktu minggu lalu kita sudah belajar ketika Yitzhak mendapatkan jodohnya yaitu Ribka ya. Jadi tapi masih ada hubungan ikatan keluarga ya. Dan kita tahu dari pembacaan di dalam Kejadian 24, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yitzhak menjadikan Ribka sebagai istrinya. Kemudian kalau kita lengkap ke dalam Kejadian 25 ayat ke-20 kita lihat ya. Kejadian 25 ayat 20. Nanti saudara baca semua Kejadian 25 ya. Dan Yitzhak berusia 40 tahun ketika dia mengambil Ribka anak perempuan Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram, sebagai istri baginya. Jadi berdasarkan firman ini, Yitzhak ketika dia berumur 40 tahun, dia mengambil Ribka sebagai istrinya. Dan berdasarkan firman yang telah kita baca sebelumnya, si Sarah, ibu daripada Yitzhak itu meninggal ketika Yitzhak berumur 37 tahun atau Sarah berumur 127 tahun. Ya. Kemudian setelah 3 tahun Abraham melihat perkembangan daripada Yitzhak ya sebagaimana ayat-ayat yang kita baca sebelumnya minggu lalu. Betapa kesedihan memang senantiasa ada pada Yitzhak ketika dia kehilangan ibunya. Sehingga ketika Ribka dipinang untuk menjadi istri sesuai firman Tuhan dalam Kejadian 24, hati Yitzhak terhibur dengan kehadiran Ribka ya. Jadi setelah kurang lebih 3 tahun sejak kematian ibunya, Ribka dipinang resmi sebagai istri ya. Ketika waktu usia si Yitzhak 40 tahun. Ingat ya. Ketika Abraham berusia 100 tahun, Yitzhak lahir. Jadi ketika Yitzhak kawin umur 40 tahun, berarti Abraham berumur 140 tahun. Tinggal ditambah 100 saja. Abraham berumur 140 tahun dan berdasarkan firman Tuhan di dalam ayat ke-7, umur hidup daripada Abraham itu 175 tahun. Ya. 175 tahun. Dan berdasarkan firman Tuhan, kalau kita lengkap di dalam ayat ke-26 ya, kita lengkap ya. Hanya untuk menggambarkan umur-umur dulu. Dan sesudah itu keluarlah adiknya dan tangannya sedang memegang tumit Esau. Dan orang menyebut namanya Yakub dan perhatikan, Yitzhak berusia berapa? 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka. Ketika Ribka melahirkan Esau dan Yakub, umur Yitzhak 60 tahun, berarti umur Abraham 160 tahun, tambah 100. Jadi berdasarkan data-data umur ini,
Bapak Abraham masih bertemu dengan cucu-cucunya dari Yitzhak, yaitu Esau dan Yakub, selama kurang lebih 15 tahun. Saya tangkap ya. Jadi kedua anak ini, si Esau dan Yakub, masih mendapatkan pengajaran secara langsung dari Bapak Abraham selama 15 tahun. Khususnya bagi Yakub. Kenapa bagi Yakub? Karena Yakub itu senang di rumah, senang tinggal di rumah. Ya. Senang tinggal di rumah, karena itu jangan heran apabila ayat-ayat dalam kitab Kejadian menyatakan bahwa Ribka lebih menyayangi Yakub dibandingkan Esau. Karena Esau sejak dia mungkin akil balik, dia lebih senang keluar untuk berburu. Jadi jiwa pemburu sudah menguasai Esau sejak masa kecil, ya. Tetapi di sisi yang lain, karena Esau suka berburu, bapaknya si Yitzhak suka hasil buruannya. Sehingga otomatis kedua orang tua dengan dua anak-anak mempunyai kasih atau perhatian yang berbeda. Si bapak dalam tanda kutip lebih mengasihi Esau karena Esau senantiasa memberikan hasil buruannya kepada bapaknya. Ya. Tetapi di sisi yang lain, karena dia lebih sering keluar, otomatis dia jauh dari ibunya. Ya. Dan sebaliknya dengan Yakub, karena dia sering di rumah, dia sering membantu ibunya, otomatis ibunya lebih dekat atau dalam tanda kutip lebih menyayangi Yakub. Ya. Lah disinilah kita melihat ya kehidupan dua-dua pilihan ya. Yitzhak pilihan, Ribka juga pilihan. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan, ketika mereka dianugerahi anak-anak, ya kalau kita lihat pada awalnya memang si Ribka ini berdasarkan firman Tuhan dalam ayat 21 dinyatakan dia itu mandul ya. Mandul artinya ya belum bisa punya anak. Kemudian berdasarkan ayat-ayat dalam ayat 21 dikatakan, kita baca aja ya, ayat 21. Dan berdoalah Yitzhak kepada Yahweh di hadapan istrinya, karena dia mandul. Dan Yahweh dimohon dengan sangat olehnya, maka mengandunglah Ribka istrinya. Ya, satu pergumulan yang sangat luar biasa dalam kehidupan perkawinan ya. Walaupun Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa dari Yitzhaklah keturunan yang diperhitungkan sebagai keturunan Bapak Abraham. Dari Yitzhaklah yang disebut orang pilihan, bukan dari yang lain. Ya, dari pembacaan atau awal pembacaan tadi kita melihat ya, Abraham setelah memang tidak disebutkan berapa tahun istrinya meninggal, si Sarah meninggal, kemudian dia kawin lagi. Tetapi ya kita bisa aja menafsirkan karena si Yitzhak itu kawin ketika Abraham umur 140 tahun, maka ya bisa aja ya kelihatannya sih nggak mungkin bersamaan lah, mungkin setahun setelahnya. Ya, setahun setelahnya mungkin umur Abraham 141 tahun, dia kawin dengan Ketura ya. Ketura dari arti namanya, Ketura itu artinya dupa ya atau kemenyan ya, harum-harum apa? Wangi-wangian.
Ya. Dan dari Ketura ini dilahirkanlah beberapa orang anak. Ya. Dan kita melihat dari keturunan-keturunan ini lahirlah suku-suku bangsa. Termasuk di dalamnya kalau saudara baca di ayat kedua dan ketiga, itu salah satunya adalah lahirlah keturunan orang-orang Asyur ya. Asyur kalau kita lihat mereka ini nanti menjadi suatu bangsa yang besar. Bahkan nanti juga akan berperang dengan bangsa Israel. Tetapi di sini kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Tuhan memang, ini kalau saya kategorikan berdasarkan apa yang pernah kita dengar, perkawinan Abraham dan Ketura termasuk perkawinan yang Tuhan izinkan. Ya. Tuhan izinkan karena memang Sarah sudah tidak ada, ya Tuhan izinkan dia meninggal, ya dia kawin lagi. Tetapi kita melihat pilihan itu tetap hanya dari keturunan dari Sarah. Ya. Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya. Dan kita melihat dari pengajaran sebelumnya. Ketika Bapak Abraham belum menikahi si Hagar, walaupun pada saat itu belum ada Yitzhak, tetapi Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tetapi kemudian setelah dia kawin dengan si Hagar, itu bukan lagi sebagai bintang di langit, tetapi ada tambahannya. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Artinya sudah mulai terjadi percampuran dari satu benih orang pilihan Tuhan. Ditambah lagi dengan hadirnya Ketura. Ya tentu judulnya tetap sama, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Pasirnya makin tambah banyak. Ya. Tetapi khusus untuk Yitzhak itu tetap bintang ya. Kalau kita lengkap umpamanya, kita lengkap aja dulu ya. Kita lengkap di dalam Kejadian 26 ayat keempat. Ini perkataan Tuhan kepada Yitzhak. Aku akan memperbanyak keturunanmu seperti apa? Seperti bintang di langit. Jadi Tuhan tidak pernah berubah di dalam pendiriannya. Ya. Di dalam pendirian dia tidak berubah bahwa memang hanya keturunan daripada Yitzhak yang disebut seperti bintang di langit. Tapi kita melihat dari cerita yang kita lihat di dalam kitab Kejadian 25 ini, ketika Ribka akhirnya mengandung dan melahirkan anak-anak, maka dilahirkanlah dua orang anak kembar. Ya. Yang satu diberi nama Esau, yang satu lagi diberi nama Yakub. Ya. Dan sejak di dalam kandungan, ya, sudah terjadi saling penolakan antara kedua anak ini dalam kandungan. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat di dalam ayat mulai ayat 22 coba ya. Namun anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan dia berkata, jika demikian mengapa aku sendiri begini? Dan dia pergi untuk mencari Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepadanya, kepada Ribka ya. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dua umat dari rahimmu akan terpencar. Umat yang satu akan lebih kuat daripada umat yang lain, dan yang besar akan melayani yang kecil. Ya, kata-kata ini diucapkan Tuhan ketika anak-anak itu masih ada dalam kandungan ibunya. Ya.
Kelihatannya simple. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu harus terjadi. Tetapi sayangnya dengan berjalannya waktu nanti ada perubahan-perubahan yang mengakibatkan ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi karena Ribka lupa akan kata-kata ini. Ini kan Tuhan yang ngomong. Ya. Tuhan yang ngomong bahwa yang lebih muda akan menjadi lebih besar, akan menjadi pemimpin. Ini kata-kata ini nanti kita masuk ke sana. Nah, kita melihat, ya itulah dengan perjalanan waktu segala sesuatu kalau Tuhan izinkan apa yang Tuhan janjikan orang bisa lupa karena sudah lama. Sudah lama. Kan ini Tuhan ngomong langsung sama Ribka. Dan kita melihat dari kata-kata ini ketika Ribka mengalami sesuatu di dalam kandungan ya, kontraksi lah ya, mungkin ya nggak tahu lah, anak-anak itu kan kembar, kita nggak tahu gimana di dalam perutnya mamanya. Ya. Tapi yang kita melihat di sini Ribka tidak datang ke siapa-siapa, dia cari kepada Bapa Yahweh, kan ada tertulis kan. Dia datang kepada Bapa Yahweh, kemudian Bapa Yahweh mengatakan ada dua bangsa dalam rahimmu. Ada dua keturunan, tetapi yang satu yang muda akan menjadi kepala daripada yang tua. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itu nanti kita melihat ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Tetapi kita melihat dari apa yang tadi sudah kita baca, setelah umur 140 tahun lebih, Abraham mengambil kembali seorang istri pengganti Sarah. Dan dari sana ini lahir banyak anak-anak. Dan ini menggenapkan janji Tuhan ya, bahwa keturunannya itu akan menjadi besar, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi raja-raja. Dan kalau kita lihat dari keturunan ini ada satu nama yang namanya Asyur. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Asyur ini tetap keturunan daripada Bapak Abraham. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ketika Abraham sudah genap umurnya. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan sebelum dia pulang ke rumah Bapa, dia sudah memberikan warisannya kepada anaknya Yitzhak. Semua harta kekayaan diberikan kepada Yitzhak. Tetapi kepada para gundik dan anak-anak dari gundik-gundiknya hanya diberikan pemberian-pemberian. Kemudian saya percaya atas hikmat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham menyuruh mereka pergi meninggalkan Yitzhak. Yitzhak ini tidak boleh diganggu oleh lingkungan keluarganya sendiri. Karena biar gimana kan itu satu bapak. Ibunya beda. Ya. Tapi kita melihat sebagaimana apa yang sering kita dapatkan oleh firman Tuhan. Pergumulan yang paling berat adalah ketika kita menghadapi orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu dengan hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh, Bapak Abraham memerintahkan kepada semua anak-anaknya termasuk gundik-gundiknya pergi meninggalkan Yitzhak. Ya. Dan kalau kita melihat perginya kemana? Kita lihat di dalam ayat ke-5 dan 6 ya. Dan Abraham memberikan segala yang menjadi miliknya kepada Yitzhak. Artinya semua harta kekayaan diberikan kepada Yitzhak. Tetapi kepada anak-anak para gundik yang dimiliki Abraham, Abraham telah memberikan beberapa pemberian.
selagi dia masih hidup, dan dia menyuruh mereka pergi jauh dari Yitzhak, anak laki-lakinya, kemana? Ke sebelah timur. Kita sudah belajar semakin ke timur semakin jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, biar bagaimanapun anak-anak ini pasti diajarkan, dikenalkan oleh Bapak Abraham bahwa Tuhannya itu namanya Yahweh, bukan yang lain. Saya tangkap ya. Pasti ada, dan mereka pasti melihat bagaimana Bapak Abraham beribadah kepada Bapak Yahweh. Dan itulah yang diajarkan oleh Bapak Abraham kepada anak-anaknya, termasuk juga kepada Yakub dan Esau yang masih melihat kakeknya si Abraham ini selama kurang lebih 15 tahun. Ya. Jadi dia ngerti lah si Bapak Abraham kayak begini. Dia mengertilah Bapak Abraham ini percaya kepada Bapak Yahweh. Sehingga jangan heran di dalam ketika Yakub disuruh pergi untuk mencari, ya larilah ke tempat ya omnya si Laban kan. Nah, dia kan akhirnya bertemu dengan, atau Tuhan mendatangi dia tidak kaget lagi. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh kakeknya itu namanya Yahweh. Ya. Nah, di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pemberitaan bagi orang-orang yang ada di bawah, artinya keturunan Bapak Abraham, itu terus berlanjut untuk tetap memberitakan nama Yahweh. Ya walaupun memang tidak disebut ya. Tidak ada kata-kata yang menyuruh mereka beribadah kepada Yahweh. Ya tapi saya percaya Bapak Abraham memperlihatkan bagaimana hubungannya dengan Bapak Yahweh, yang pasti disaksikan oleh istri, oleh anak-anak, oleh cucu-cucunya. Nah, ini menjadi suatu gambaran bagaimana kehendak Tuhan bagi saudara dan saya juga sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Bapak Abraham tegas karena dia tahu bahwa Bapak Yahweh sendiri mengatakan, yang disebut keturunanmu itu hanya yang berasal dari Yitzhak. Karena itu dia hanya menyerahkan semua hartanya kepada Yitzhak. Kemudian yang lain dia suruh tinggalkan Yitzhak. Jangan ganggu Yitzhak. Karena anak ini dikhususkan hanya untuk kepada Bapak Yahweh. Ya memang suatu, kalau boleh saya katakan suatu pengorbanan ya. Karena biar diganakan itu anak-anaknya juga. Walaupun dari istri yang lain ya, dari gundi-gundinya seperti siapa, khususnya di sini yang disebut Ketura. Tetapi kita melihat di sini pemisahan demi pemisahan itu memang harus terjadi sebagai orang pilihan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita dicampur adukan. Walaupun ya katakanlah memang ini kan masih ada hubungan keluarga semua. Tetapi pasti Bapak Abraham ingat bahwa yang dinamakan keturunan seperti bintang itu hanya dari Yitzhak. Ya. Dan Bapak Abraham belajar. Walaupun dalam kenyataan kita melihat sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan sudah berjanji. Tapi dalam kenyataannya kan setelah 20 tahun kawin si Yitzhak dengan Ribka, baru dia punya anak. Kan dia kawin umur 40 kan. Kemudian dia punya anak umur 60. Ya. Di sinilah kita melihat betapa orang pilihan pun sebagai orang pilihan mereka harus tetap bertekun dan mengandalkan Bapa Yahweh. Berseru dan berharap hanya kepada Bapa. Kita belajar dari apa yang kita kan sedang belajar tentang orang pilihan Tuhan. Karena di dalam Kejadian 25 ini ya hanya kematian Abraham, terus anak-anaknya bagaimana anak-anaknya?
Ya. Dan saya sangat percaya termasuk Yismael. Ismail itu pasti menyembah kepada Bapa Yahweh. Karena biar bagaimanapun dia anak Bapa Abraham. Ya. Walaupun ya banyak penafsiran orang-orang di sana, tapi saya percaya mereka ini percaya kepada Bapa Yahweh. Demikian juga percakapan ketika si Hagar ini diusir, kan malaikat sendiri datang kepada Hagar dan berbicara kepada Hagar. Dan saya percaya Hagar pun percaya kepada Bapa Yahweh dan bukan nama ilah yang lain. Nah di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, kitab suci kita menjelaskan dengan cukup detail ya. Umur daripada orang-orang pilihan Tuhan. Sampai kepada anak-anaknya juga disebut. Dan di satu sisi yang lain juga kita melihat dari awal-awal kejadian. Umur manusia kan ada yang dari 900, kemudian turun 700, kemudian turun 400, kemudian turun 200, kemudian turun sekitar 200-an. Ini Bapak Abraham kan 175, Yitzhak juga sekitar 180. Kemudian nanti turun lagi kepada Yakub udah 130-an. 147 kalau saya nggak salah Yakub itu usianya ya. Sekitar 47 tahun. Nanti ke bawah lagi anak-anak Yakub rata-rata umurnya 110-an. Ya. Di sini kita melihat ya kenapa begitu ya, kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, kemarin kan ada yang bertanya kan, dari Adam sampai Yeshua itu berapa keturunan, berapa generasi? Ya, kan itu pertanyaannya simpel. Tapi kalau ada orang nanya, saudara udah bisa jawab itu. Ya, kita sudah belajar. Dari Adam sampai Bapak Abraham itu 20 generasi. 20 generasi. Nah sekarang berdasarkan firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Matius ya. Matius pasal ke-1. Kita baca ayat ke-17 saja. Jadi, tadi kan dari Adam sampai Abraham, itu 20 generasi. Kemudian sekarang dari Abraham sampai Daud, seluruhnya ada 14 generasi. Abraham, Daud 14 generasi. Kemudian dari Daud sampai ke pembuangan Babylon 14 generasi. Dari pembuangan Babylon sampai Hamasya 14 generasi. 14 kali 3 berapa? 42 generasi. Betul? Jadi berdasarkan data-data ini, dari Adam sampai Abraham 20 generasi, dari Abraham sampai Hamasya 14 kali 3 generasi, 42 generasi, ditambah 20, jadi dari Adam sampai kepada Hamasya Yeshua, berapa? 62 generasi. 62 generasi. Nah, karena saya iseng-iseng juga kan. Dari Adam sampai Yeshua itu 4.000 tahun. 4.000 tahun. 4.000 tahun 62 generasi. Jadi rata-rata satu generasi berapa umurnya? Coba dibagi 4.000 dibagi 62, sekitar 60-an coba itu. Ya. 4.000 tahun dibagi 62 generasi, coba kita lihat. 64,5 tahun satu generasi, rata-rata. Bisa tangkap maksudnya? Kan dari Adam sampai Yeshua itu 4.000 tahun. 4.000 tahun itu berdasarkan perhitungan tadi kita ini 62 generasi. Jadi satu generasi rata-ratanya ya 64,5 tahun. Ya. Tetapi yang kita lihat di sini
Dari Adam sampai Abraham itu 20 generasi. Tetapi dari Abraham sampai Yeshua 42 generasi, artinya generasinya meningkat. Karena umurnya makin pendek, jadi jumlah generasinya makin banyak. Saya tanggap. Ya. Kan kalau di Adam sampai Abraham cuma 20 generasi. Tapi umurnya kan 900, 700, 500, 600 dan seterusnya. Tetapi kalau mulai dari Abraham sudah mulai di bawah 200. Dan kalau kita ambil pokok rata umur dari 62 generasi selama 4000 tahun itu ya sekitar 64 tahun tadi. Ya. Nah, kita tidak ya kalau kita mau ngambil ya kita kan boleh berpikirlah ya. Kalau dari Adam sampai Abraham cuma 20, dari Abraham sampai Yeshua 2 kali, sekitar 40-an kan. Bisa aja itu 2000 tahun. Dari Yeshua sampai ini ya bisa aja kali 2 lagi, jadi berapa? Kan ini 20, 40, bisa aja 80 generasi selama 2000 tahun. Bisa datang nggak maksud saya? Ya, kita akan mencoba untuk main hitung-hitungan. Tetapi kita melihat di sini paling tidak. Kenapa saya harus terangi? Kemarin ada yang nanya soalnya. Ya, berapa generasi dari ini? Karena ada orang yang nanya juga dari luar. Kemudian saya ditanya ya kita kan harus menyatakan sebagaimana tertulis. Kalau dari Adam sampai Abraham itu saya sudah hitung. Ya, sudah hitung 20 generasi 2000 tahun. Karena itu saya bisa katakan satu generasi berdasarkan kitab suci itu 100 tahun. Tetapi dari Abraham sampai Yeshua itu 42 generasi. 42 generasi itu juga 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Tetapi kalau kita hitung dari Adam sampai Yeshua itu 62 generasi 4000 tahun. Ya. Nah, kita kalau mau main hitung-hitungan coba-coba hitungan dari Yeshua sampai sekarang ya kita bisa lihat, bisa main hitung-hitungan. Ya kalau saudara mau rajin mau ngitung kan kita dari raja-raja itu bisa kita lihat keturunan ya, tapi ya kita harus berani ngitung benar. Mulai dari Yeshua sampai sekarang berapa generasi. Karena kita memang tidak punya recordnya ya. Tapi ya kita bisa kira-kira aja. Tetapi di sini kita melihat bahwa ya seberapapun generasi yang ada, sebagai suatu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani bertindak untuk memisahkan diri. Sebagaimana tindakan Abraham memisahkan bahkan keturunannya sendiri dari orang yang memang sudah Tuhan pilih. Ini bintangnya. Si Yitzhak kan, ini bintangnya. Abraham bertindak, Abraham tidak mau anaknya ini diganggu gugat, si Yitzhak. Tetapi dalam perjalanan kita melihat itu ragam masalah senantiasa datang. Nah, kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang tadi kita baca, di dalam kandungan si Ribka ada 2 orang anak. 2 orang anak dengan 2 karakter yang berbeda. Tetapi di sini kita melihat itu dua-dua adalah anak orang pilihan. Yitzhak orang pilihan, Ribka orang pilihan. Tetapi ada tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 1. Ya. Walaupun orang pilihan, kita melihatnya bisa berbeda dengan
cara Tuhan melihat. Maleakhi pasal 1 ayat ke-2 dan 3. Yahweh berfirman, aku mengasihi kamu. Tetapi kamu mengatakan, dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Maleakhi untuk dinyatakan. Walaupun bapak ibunya pilihan, anak-anak belum tentu Tuhan pilih. Belum tentu. Ya. Dan kita melihat dalam perjalanan hidup Yakub dan Esau. Memang dua-dua memilih jalan yang berbeda. Yang satu lebih suka mengembara. Ya, dalam tanda kutip kalau kita mau katakan, maunya membunuh aja. Kan dia pemburu kan. Maunya membunuh. Ya. Tetapi Yakub mempunyai karakter yang berbeda. Ya mungkin karena dekat dengan ibunya. Dan memang dalam kenyataan orang yang dekat dengan ibunya, pasti ibunya sayang. Ya. Ibunya sayang. Kemudian biasanya, baik itu laki maupun perempuan, kalau dekat sama ibunya, suka di dapur. Betul gak? Suka masak, gitu kan? Suka nyuci. Ya, itu membuat ibunya juga senang. Ya itu kan kenyataan. Ya. Itulah kenyataan kasih seorang ibu dengan seorang bapak, ya kadang-kadang beda. Tetapi yang kita lihat di sini, betapa Yakub karena dia senang tinggal dengan ibunya, maka ada transferring roh dari keluarga ini, khususnya dari sang ibu ya, yang memberikan perhatian yang ya mungkin agak berlebih bagi Yakub dibandingkan dengan Esau. Nah, kan jelas dikatakan Yakub itu pintar masak. Dan karena kepintaran masaknya, ketika dia sedang memasak kacang merah, siapa Esau ngelihat kan, datang dari berburu, ya hasilnya 0. Kelaparan dia, anak ini kan pintar masak si Yakub, karena diajarin ibunya kan. Ya namanya mencium bau yang sedap, laparlah si Esau. Lah di sini akalnya si Yakub keluar. Ya. Akal si Yakub keluar. Ya. Tiba-tiba dia menawarkan timbal balik, barteran. Kamu mau kacang merah ini? Boleh, tapi jual kesulungan, hak kesulunganmu kepadaku. Ya. Nah, kita melihat di sini karena dia banyak bergaul dengan ibunya. Dan ibunya tahu tentang hak kesulungan. Dan ya Esau karena lebih sering di luar, dia menganggap sepele masalah kesulungan. Hak kesulungan. Bahkan dikatakan nanti kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian ini, lebih baik aku jual kesulungan, artinya dia tidak menghargai kesulungan, daripada aku mati kelaparan. Makanannya kan enak ini. Ya. Dia menganggap sepele hak kesulungan seorang anak. Ya. Dan kita melihat dari cerita di Kejadian 25 ini, dengan entengnya karena makanan yang dia cium enak, dia jual kesulungannya. Artinya itu pun terjadi sampai saat ini. Ya. Karena tawaran-tawaran dunia,
Ya banyak orang juga menjual imannya. Ini kenyataan kan. Karena tawaran dunia kan makanan itu enak buat daging. Ya. Enak buat daging, akhirnya orang tidak peduli lagi dengan anugerah yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anaknya. Ya. Yang dilihat hanya kebutuhan saat ini. Bukan kebutuhan nanti. Bukan anugerah nanti yang sudah Tuhan siapkan apabila kita setia. Tetapi kita melihat berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Orang berani menjual imannya hanya untuk memperoleh kenikmatan daging. Ya, kenikmatan dunia. Kan terjadi sekarang kan. Lo jangan kira itu baru sekarang, itu dari dulu udah terjadi begitu. Ya. Si Esau ini menganggap enteng anugerah yang Tuhan siapkan bagi anak sulung. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajar hati-hati. Jangan kenikmatan dunia, ya, atau tawaran-tawaran dunia membuat kita ya seolah-olah, kalau saya katakan seolah-olah mata gelap. Ya. Karena tawaran yang di depan mata ini dan kebutuhan perut yang sudah, kedagingan ini yang sudah sangat lapar, Esau udah gak peduli lagi. Demikian juga tawaran-tawaran dunia yang ada, yang ditawarkan oleh dunia. Ya. Itu memang sangat menggiurkan bagi orang-orang yang seharusnya setia kepada Bapa Yahweh. Tapi karena mereka hanya melihat, ya yang sepotong ini aja, waktu yang singkat. Ya. Kan banyak sekarang kan, entah karena tawaran dunia, karena pangkat, karena harta. Dalam waktu yang singkat orang tidak peduli. Yang penting sekarang bisa dinikmati. Tidak terpikirkan bahwa dunia memang memberikan tawaran yang enak untuk sesaat, tetapi berakibat sesuatu yang pada akhirnya akan sangat disesali. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, hati-hati. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Dan Roh mengatakan dengan tegas bahwa pada waktu-waktu yang akan datang beberapa orang akan berpaling dari iman. Karena apa? Memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran roh-roh jahat. Ini kan terjadi sekarang. Ya. Kita melihat banyak orang karena pangkat, karena harta, karena kedudukan. Dan tawaran-tawaran dunia yang secara daging memang mengenakan. Dan mereka tidak merasa perlu dengan iman. Dengan percaya kepada Bapa Yahweh, enggak perlu. Enggak perlu. Ini kan berpaling dari iman yang benar. Ini semua sudah terjadi sejaman Esau dan Yakub. Ya. Esau menganggap remeh tentang hak kesulungan. Atau kita mentafsirkan Esau menganggap remeh tentang iman. Karena hak kesulungan kan Tuhan berikan kepada anak yang sulung. Tapi diremehkan. Kenapa? Karena perut lapar.
Karena kebutuhan sesaat, dan itu pun terjadi sampai saat ini. Nah, kita belajar, ya. Kita belajar bahwa apa yang dikatakan Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang itu memang terjadi, karena itu Roh Kudus mengingatkan kita akan ini. Berpaling dari iman, karena hanya untuk mengecap kedagingan yang hanya sementara. Ya. Walaupun ya banyak orang yang berpaling. Saya mengenal beberapa teman. Berpaling dari iman, baru umur 50-an udah lewat. Tadinya percaya benar, tiba-tiba berpaling ya dengan berbagai macam tawaran. Kenapa? Karena mereka percaya kepada yang lain yang bukan yang memberikan kehidupan. Loh, kalau meninggalkan kehidupan, ya otomatis bukan berarti Tuhan jahat. Tidak, dia yang orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan kehidupan kan. Artinya memberi diri kepada pekerjaan si jahat, ya terserah si jahat. Kalau si jahat merasa ini sudah nggak ada guna, jadi cut aja. Ya. Berpaling dari iman yang benar hanya untuk mengenakkan kedagingan. Nah, kita belajar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan tegas. Ya. Tuhan tegas bahwa jangan sampai kelakuan si Esau ini, karena ya kan kita nanti kalau saudara baca di ayat-ayat terakhir dari Kejadian 25 ini, ya, karena semangkuk, kita baca aja lah ya. Kita baca, kita lihat di dalam mulai ayat 29 kita baca coba. Yakub sedang memasak sup kental. Wah, dia kan pintar masak ini pasti, karena dekat sama ibunya. Ya. Masakannya pasti enak. Lalu datanglah Esau dari padang dan dia lelah. Artinya dia nggak berhasil pasti. Ya. Maka ayat 30. Esau berkata kepada Yakub, biarlah aku makan dari yang merah-merah itu. Nah, nama kacangnya dia nggak tahu. Ya karena nggak pernah bergaul dengan gini-ginian kan. Karena aku lelah, itulah sebabnya orang menyebut namanya Edom. Namun Yakub berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu. Loh, ini Yakub tahu dari mana hak kesulungan? Pasti ya kita bisa menafsirkan, ibunya ngomong kan. Pasti si Ribka ini ngomong, biar bagaimana Esau itu kakakmu, jadi hak kesulungan itu ada pada Esau. Ya. Ya mungkin karena dia bergaul erat dengan mamanya kan, apa sih hak kesulungan itu? Ya mamanya lah pasti cerita begini. Karena tiba-tiba hanya di dalam kitab Kejadian ini pasal 25 tiba-tiba muncul hak kesulungan. Kan sebelumnya belum ada hak kesulungan. Tapi kita percaya di sini itulah akibat pergaulan dengan ibunya yang begitu erat. Ya. Sehingga terbayanglah dalam hati pikiran si Yakub ini. Ya. Untuk, kalau dalam tanda kutip saya katakan, memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia. Saya tangkap. Memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia. Itu kan milik kakaknya. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi. Sehingga terjadilah trade in begini. Tukar-tukaran. Mau gak jual? Ya. Mau gak jual kesulungan? Tanpa pikir Esau, gak apa-apa. Jual aja. Yang penting. Ini kan supnya pasti enak. Ini supnya kental, enak pasti. Dia kan pintar masak kan. Pasti enak. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat dengan kacamata yang coba lebih kita perluas.
Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa? Kan gitu kan. Kenapa Tuhan izinkan Esau? Karena perutnya lapar, dia jual kesulungannya. Dan saya menafsirkan inilah salah satu timbulnya kata-kata dalam Maleakhi tadi. Karena begitu gampangnya si Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya. Hanya untuk semangkuk kacang merah yang memang enak bagi daging. Ya. Karena menganggap remeh, akhirnya dikatakan dalam Maleakhi, aku membenci Esau. Ya. Saya percaya itulah salah satu sebab keluar kata-kata dalam kitab Maleakhi. Karena begitu gampangnya dia menjual hak kesulungannya hanya untuk kenikmatan semangkok sup karena dia lapar. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa sesungguhnya ini memang tidak disebutkan umur berapa kan. Karena itu tadi yang kita katakan, yang kita lihat tadi. Ketika Ribka ngomong sama Bapak Yahweh, ngadu sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkata, kita ulangi lagi ayat 23 coba. Ayat 23. Dan Yahweh berfirman kepadanya, kepada Ribka, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua umat dari rahimmu akan terpencar. Nah, umat yang satu akan lebih kuat daripada umat yang lain. Dan yang besar akan melayani yang kecil. Loh, kata-kata ini waktu itu kedua anak masih dalam kandungan. Tetapi di sinilah kita melihat Tuhan sudah memberitahu kepada Ribka bahwa yang kecil itu akan menjadi lebih besar dari yang tua. Bahwa Yakub akan menjadi lebih besar daripada kakaknya Esau. Tetapi ya mungkin pada saat itu ya tanpa, itulah cara Tuhan ya untuk menggenapkan apa yang dia katakan ini. Karena Tuhan tahu bahwa karena pergaulan Esau lebih banyak di luar, sehingga akhirnya dia meremehkan hak kesulungan, sehingga terjadilah barteran hak kesulungan dengan semangkok sup. Dan karena hal ini dilakukan oleh Esau, maka ini terjadi. Sedap, ini terjadi. Ini kan dikatakan sebelum mungkin 10-20 tahun sebelum hal itu terjadi. Sebelum terjadi pertukaran, itu Tuhan sudah ngomong, ini kan masih dalam kandungan anak-anak ini. Tapi Tuhan sudah ngomong kepada Ribka bahwa yang kecil akan menjadi pemimpin, bukan yang besar. Kenapa begitu? Karena bisa aja kita menafsirkan bahwa Esau kurang bergaul dengan Tuhan. Walaupun dia dekat dengan bapaknya. Tapi hampir sebagian waktunya dia pergunakan di luar rumah. Berburu dengan segala kegiatan-kegiatannya. Tetapi Yakub, dia lebih senang bergaul dengan keluarganya. Dengan ibunya terutama. Dan juga dengan bapaknya. Ya. Ibunya pasti juga cerita banyak. Termasuk apa yang dikatakan Tuhan ketika anak-anak ini masih dalam kandungan. Pasti dia cerita. Dari situ si Yakub mengambil kesimpulan. Ada hak kesulungan. Tapi bagaimana caranya? Karena itu ada arti lain dari Yakub selain itu tumit, artinya adalah penipu. Arti dari kata Yakub ya. Arti dari kata Yakub ya. Kan ada kalau menurut terjemahan bebasnya berarti tumit, tetapi juga bisa berarti penipu. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Ya.
Yakub sebagai orang pilihan, dia melakukan sesuatu. Ya kalau dibilang penipu sih nggak nipu ya. Ya kalau mulai dikatakan mungkin kelicikan. Dia mencuri, ya dia bilang mencuri juga nggak mencuri. Kan dia tawarin kakaknya, ini mau ini, tapi tukar. Betul nggak? Kita tidak bisa menyatakan Yakub salah, tidak bisa. Karena ini kan kesepakatan. Si satu lapar, si satu pinter ininya, brilian otaknya. Dia mau yang lebih baik daripada semangkok sup. Dan itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun harus punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga jangan kita salah pilih, jangan kenikmatan daging hanya sementara dibandingkan dengan janji yang Tuhan berikan sebagai anak-anaknya untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Saya tangkap, ya. Nah, kita akan melihat kan cerita ini kan sebenarnya kan kok simpel-simpel aja. Tetapi kenapa ditulis? Kenapa ditulis? Terus kenapa dikatakan Yakub itu penipu? Padahal dia bukan nipu itu. Tapi nanti dalam kelanjutan cerita-cerita selanjutnya ya. Karena dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan hak dalam tanda kutip dengan cara trade ini, dengan cara jual beli ini. Dia merasa itu bukan suatu penipuan. Ya. Tapi itulah kita melihat kitab suci kita tidak menyembunyikan apapun. Kasih tahu, oh ini cara begini, cara. Tapi segala sesuatu ada sebabnya. Dan Tuhan mau memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan sudah tahu sejak anak-anak ini masih dalam kandungan. Bahwa hal ini harus terjadi. Walaupun nanti dengan trik-trik bagaimana dia bisa mendapatkan hak kesulungan itu, berkat kesulungan itu. Dengan diajari itulah saking sayangnya si ibu. Ya. Dia berani menanggung akibat daripada perbuatannya. Ya, kalau nanti kita pelajari selanjutnya kan. Dia berani menanggung akibatnya kalau si Yitzhak marah, nanti aku yang ngadepin lah, katakan secara terjemahan bebasnya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saya percaya segala sesuatu yang ditulis itu membuat kita juga celik. Bagaimana keturunan Bapak Abraham itu pasti diberkati. Walaupun itu anak-anak dari gundik-gundiknya, termasuk si Hagar maupun dari Keturah, semua diberkati. Dan semua menjadi pemimpin-pemimpin. Dan saya percaya sampai saat ini pun hal itu masih terjadi. Dan bagi kita, apa gunanya? Kan gitu kan? Apa gunanya? Faktor orang tua juga bisa sangat mempengaruhi keturunannya. Kalau orang tuanya baik, baik dalam arti kata melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka semua itu bisa mengalir bagi anak-anaknya. Walaupun tidak semua. Kan Abraham punya anak banyak. Ternyata hanya dari Sarah. Sarah punya anak satu Yitzhak. Tapi Yitzhak punya anak dua. Tidak dua-duanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itulah cara Tuhan. Walaupun sama-sama orang pilihan baik bapak maupun ibu. Tetapi di sini kita melihat anak-anak pun
harus melihat contoh yang baik dari orang tuanya dan memetik apa yang baik dan menerapkannya dalam hidupnya. Sehingga anak-anak ini pun mendapatkan berkat bukan karena orang tuanya, tetapi bisa melihat apa yang diturunkan orang tuanya untuk dipraktekkan dalam hidupnya selama itu sesuai kehendak Tuhan. Ya. Artinya kita juga sebagai orang tua ya harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Nah, kita akan menghendaki sebagaimana Bapak Abraham. Luar biasa, Bapak Abraham itu kan punya saudara banyak. Dari satu bapak, si Terah. Dia punya banyak saudara. Tapi kok cuman Bapak Abraham yang dipilih. Kita sudah belajar dari atas lagi. Adam punya banyak anak. Tapi kenapa cuman Set dipilih? Dan begitu seterusnya ke bawah. Hanya satu. Ya. Bukan berarti kalau kita punya banyak anak, terus hanya satu, yaitu hanya Tuhan yang tahu. Pribadi lepas pribadi. Baik kita maupun anak-anak kita. Kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Doakan mereka. Doakan mereka supaya mereka berhasil dalam hidup mereka. Dalam hidup rohani dan hidup jasmani. Karena kita melihat anak-anak kan baik kan. Ya di depan orang tua baik. Tapi di belakang sana kita tidak tahu. Yang tahu itu cuma Tuhan. Yang tahu itu cuma Roh Kudus. Karena itu kita hanya mohon kepada Bapa Yahweh, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana kelakuan mereka. Sebagaimana Ayub senantiasa berdoa bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya berpesta yang mereka lakukan secara rutin. Setelah habis pesta, kata firman Tuhan, Ayub membakar korban kepada Bapa Yahweh berdasarkan jumlah anak-anaknya. Memohon belas kasihan, kasih karunia Bapa Yahweh. Mungkin aja ketika anak-anaknya berbuat dosa, mengadakan pesta ada dosa. Karena itu dia berdoa. Ya kita contoh hal-hal seperti itu. Contohlah apa yang baik. Karena itu kita mau ucap syukur ya. Kitab suci kita ini tidak menutup-nutupi apa yang baik ditulis. Apa yang tidak sesuai firman pun ditulis. Supaya kita belajar. Yang baik itu kita contoh. Kita praktekkan dalam hidup ini. Yang tidak baik. Sebagai pelajaran dan pengajaran bagi kita. Jangan kita lakukan. Karena Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah untuk itu kan kita harus belajar. Belajar untuk mengenal Tuhan dengan penuh dan benar. Ya, saya seringkali memeditasi firman ya. Sebagaimana tertulis 5 jawatan ini. Tuhan berikan kepada bangsa non-Yisrael. Supaya baik itu para rasul, para nabi, para gembala. Para penginjil, para guru. Semua ini diperlengkapi Tuhan. Dengan rohnya yang kudus untuk mengajar kita. Untuk kita mampu mengenal Bapa Yahweh. Dengan penuh dan dengan benar. Karena tanpa pengenalan yang penuh dan benar, kita bisa salah dalam mempraktekkan firman Tuhan. Ya. Karena itu jangan heran banyak orang yang tersesat.
Walaupun menamakan diri umat Tuhan. Tetapi karena tidak mengenal dengan penuh dan benar, ya lama-lama melenceng. Ya, tanpa disadari. Kenapa? Karena kedagingan mulai masuk. Ya, kedagingan mulai masuk. Mulai melakukan hal-hal yang, contoh umpamanya. Kadang-kadang kita ibadah kan, ibadah banyak. Di tempat lain kan banyak. Ibadah, wah mulai bahasa lidah. Wah kelihatannya bagus. Tapi lama-lama lihat, loh ini jogetnya kok joget dunia. Betul nggak? Saudara pernah lihat jogetnya joget dunia. Tapi mereka bilang, oh ini kepenuhan roh. Roh itu tertib. Bukan asal jingkrak-jingkrak. Ya. Tapi dia bisa bahasa lidah. Perhatikan baik-baik. Paulus berkata, dia berani mengatakan bahwa dia mempunyai bahasa lidah yang jauh lebih banyak dari orang lain. Tetapi ketika dia masuk dalam penyembahan di tengah jemaat ya, dia lebih memakai sepatah dua patah kata bahasa lidah, kemudian bahasa biasa, bahasa akal budi. Kenapa? Karena bahasa roh itu hanya dimengerti oleh roh kita dan roh Tuhan. Roh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Loh kalau dia ngomong pakai bahasa lidah, orang bilang ini orang nggak waras. Tapi dalam kenyataannya kan, ya, bahasa lidah. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Tuhan itu teratur dan tertib. Karena itu Paulus salah seorang, dia ahli Torah ya. Dia mengajarkan ada tata caranya kayak begini, ada aturannya. Ada aturannya harus begini, harus begini. Engkau berbahasa lidah macam-macam, kalau orang nggak ngerti tidak membangun. Tapi kalau engkau bernubuat, orang ngerti kan, itu bisa membangun orang. Di sinilah kita melihat dalam ibadah pun hati-hati. Setan bisa masuk dengan bahasa lidah. Karena nggak ada yang ngerti. Yang ngerti cuma roh Bapa Yahweh dengan roh itu. Kita harus bisa mendeteksi ini dari Tuhan atau bukan. Ya. Ya kita harus akui ya. Kita kan sedang belajar juga. Belajar artinya kita juga koreksi. Kadang ada ya masih ada juga orang yang berbahasa kalau tidak diartikan jangan banyak berbahasa lidah. Boleh berbahasa lidah karena ada tertulis jangan menghalangi orang berbahasa lidah. Tetapi ada tertulis kalau engkau berbahasa lidah engkau harus bisa mengartikannya. Kalau tidak lebih baik engkau berdiam diri. Tetapi nanti kalau di rumah sendirian engkau mau berbahasa lidah dari malam sampai pagi, it's okay. Karena kita hanya berdua dengan Tuhan. Saya tahu nggak saya? Nggak ada urusan tidak mengganggu orang lain. Jadi semua aturan-aturan itu harus kita coba praktekkan dengan benar. Karena itu kita berdoa supaya kita mengenal Dia dengan penuh dan benar. Beribadah dengan benar, berdoa dengan benar, berbahasa lidah dengan benar. Semuanya kita harus klopkan ini sesuai nggak dengan firman Tuhan. Termasuk kalau kita diberikan karunia untuk bernubuat. Loh jangan bernubuat ngarang-ngarang. Ya. Kan pernah terjadi di sini kan, itu saya bernubuat tetapi kayak nuduh orang. Udah bayar listrik. Loh, nyatanya nggak ada. Loh itu kan orang bisa berpendapat lain, tapi ngakunya itu nubuat, itu bahaya. Nggak bisa seperti itu. Cara bernubuat itu yang harus ngerti. Jangan menuduh orang, itu kan menuduh orang. Ya. Karena hal seperti itu kita harus sangat berhati. Bernubuat, hati-hati dalam kata-katanya. Bukan asal nyerocos saja saya bernubuat. Bernubuat tetapi orang jadi berpikir loh ini kok kayak begini.
menjadi pertanyaan. Itu bukan nubuat, itu lu buat. Loh kita belajar. Kita belajar supaya kita benar-benar mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, walaupun kita menyadari kadang-kadang hal itu bisa membuat ya mungkin orang tersinggung. Ya, tersinggung. Tapi ya kita ya kadang-kadang kalau saya pribadi, umpamanya seperti khotbah gitu kan. Ya orang mau percaya nggak usah heran, orang nggak percaya juga nggak usah heran. Karena ada tertulis, ya saya sendiri berbicara. Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Loh jangankan Yesaya, Yeshua aja. Orang nggak percaya. Banyak orang yang nggak percaya. Ya. Lah kita, kita belajar dari itu semua. Kalau kita mungkin juga melayani orang memberitakan firman tentang Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Kalau orang nggak percaya, ya jangan kecewa. Kan Yeshua sendiri bilang, seorang murid tidak mungkin lebih dari gurunya. Paling-paling ya sama. Lo kalau gurunya aja tidak dipercaya, bagaimana muridnya? Disinilah kita melihat bagaimana kita belajar. Supaya kehidupan kita dan generasi, karena kita belajar generasi ini ya. Berkali-kali disebut generasi-generasi. Supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Ya, kita setiap kali ibadah kita koreksi ini benar nggak nih? Cara saya memuji, cara saya menyembah, cara saya memberitakan firman. Bukan saja seperti di atas begini. Kalau engkau melayani, ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk melayani orang, mungkin 1-2 orang. Itu kan kita beritakan firman. Itu benar apa enggak? Jangan sampai salah memberitakan firman. Ya kadang-kadang kita bisa salah. Ya. Ya kayak kemarin saya dengar lagi khotbah kan, anak sulung yang dikorbankan. Ya bukan anak laki-laki aja, semua sulung ya artinya perempuan laki korbankan. Apa dibinasakan oleh Tuhan dari orang-orang Israel. Nah di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tuhan semakin hari semakin memurnikan umatnya. Termasuk saudara dan saya. Dan apabila di antara orang pilihan pun bisa terjadi jual beli. Dan itu kita harus sangat berhati-hati. Tuhan tidak mau kita menjual iman kita hanya untuk sesuatu yang nikmat bagi daging. Ya, kau jual Tuhanmu, kau sangkali Tuhanmu, terus kemudian besok dipanggil Tuhan, ya udah. Ya, betul gak? Loh kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu, bisa aja engkau dikasih pangkat, dikasih kedudukan, sehari itu selewat, tapi kau sudah sangkali Tuhan. Ada tertulis, engkau sangkali aku juga akan sangkali. Dan itu pun terjadi sekarang di antara umat Tuhan. Kan mulai menyangkali, kan mereka nggak sadar kalau mereka menyangkali. Nama itu sama aja, loh engkau menyangkali. Tetapi bagi kita mengucap syukur bahwa bukan saja Petrus dengan teman-temannya menyangkali Yeshua, tetapi orang-orang yang menamakan diri umat Tuhan zaman sekarang sekalipun, walaupun sudah mengenal nama yang benar, pada akhirnya menyangkali sama aja. Enteng aja. Enteng. Tetapi nanti saya percaya, kau sangkali aku, silakan. Aku pun tidak kenal kamu. Ya. Nah kita belajar dari semua itu. Ayo buat kita orang-orang yang seperti itu ya biar aja. Setiap orang punya hak
Tuhan aja memberikan kebebasan. Walaupun sudah mengenal yang benar, akhirnya menolak. Itu tidak masalah bagi kita. Tetapi kita belajar dari sini. Ya, kalau kita tidak mengenal dia dengan penuh, hal itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Ya, siapapun. Kita mengucap syukur ya, banyak kan sekarang penyembah Bapak Yahweh kan sangat banyak. Ya kita mengucap syukur. Karena semua itu memang harus digenapi. Tetapi dalam kenyataan kan mulai terjadi deviasi pelan-pelan, perubahan pelan-pelan. Nah, kita sebagai umat Tuhan kita diizinkan Tuhan untuk melihat orang yang tadinya lurus banget. Tiba-tiba mulai melenceng. Ya, kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena tidak mengenal Tuhan dengan penuh dan benar. Sehingga begitu mudah melenceng. Ya. Nah, apalagi saya pernah dengar, oh kitab suci kita ada banyak, ada begini loh. Padahal ada tertulis semua itu patokannya Torah. Torah itu satu-satunya kitab atau tulisan yang langsung Tuhan tulis, Tuhan diktekan langsung kepada Moshe. Tidak ada yang lain, hanya Torah. Dari Torah itu dikembangkan oleh umat Tuhan. Baik oleh orang keturunan Lewi maupun dari kelima jawatan bagi orang di luar Israel. Semuanya adalah Torah. Semua apa yang diajarkan oleh Yeshua dalam kitab yang kita kenal Perjanjian Baru, itu semua melulu isinya Torah. Kita sudah belajar kemarin kan, makan secukupnya itu sudah ada. Semua ada di Torah. Loh kok sekarang banyak orang mulai menyangkali Torah, bagaimana menyangkali Torah? Ya. Menyangkali apa yang Tuhan sendiri bikin. Bahkan mengakui kitab-kitab yang entah dari mana yang satu sama lain bertentangan. Itu diakui sebagai kitab sucinya. Loh bagaimana? Bagaimana hikmatnya? Kok begitu mudahnya engkau dengan bujukan ini sup-sup merah ini. Buku-buku yang begitu banyak ini, kau dengan kata-kata yang manis, filsafat palsu. Kok begitu gampang tertipu? Sama dengan Esau dan Yakub itu. Begitu gampang tertipu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tuhan izinkan terjadi. Karena itu bagian daripada proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Dan setiap yang namanya pemurnian itu pasti pakai api. Ya. Kalau saudara ya dalam setiap pemurnian akan dimurnikan di atas api. Berbicara api, berbicara firman. Firman itu yang membakar. Kalau firman itu dibakar, itu kotoran-kotorannya keluar. Sehingga yang didapatkan emas yang murni. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Namanya dibakar memang sakit bagi daging. Tetapi kita juga sedang diuji oleh Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai kelakuan seperti Esau. Jangan karena tawaran kedagingan yang luar biasa. Enak bagi daging, tetapi membawa kepada kebinasaan. Ya, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia berikan firman yang mau memurnikan saudara dan saya sesuai dengan kehendaknya. Tetapi harus kita akui, di dalam proses pemurnian artinya kan pemisahan. Bagi daging memang kurang enak.
Tetapi Tuhan, bagi dia, pemisahan itu memang harus terjadi. Kita jangan pikir, oh nanti dengan pemisahan daging kita, kelakuan kita yang tidak benar itu harus dibuang dari dalam hidup kita. Walaupun dalam kenyataan, ya, dalam kenyataan masih belum 100% itu terjadi. Tetapi kalau kita ingat sebagaimana apa yang sudah pernah diajarkan. Orang seperti Elia, yang menurut pandangan manusia para nabi-nabi termasuk Elisa, dia sudah kudus. Sudah sempurna ketika Roh Kudus berbicara kepada mereka para nabi bahwa Elia akan diangkat. Maka mereka yakin bahwa Elia ini sudah sempurna. Tetapi Tuhan mau membuktikan kepada kita, khususnya pada akhir zaman dan juga para nabi yang mungkin pada waktu itu belum mengerti, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita dibuatnya mengerti. Ketika sangkakala berbunyi, ketika kereta dari sorga mengambil Elia, jubahnya ketinggalan, jubahnya ditanggalkan. Artinya, walaupun dalam pandangan manusia dia sudah sempurna, tetapi yang sempurna dalam pandangan manusia bagi Bapa Yahweh belum sempurna. Karena berbicara jubah, berbicara tingkah laku dan perbuatan, karakter yang masih ada dalam kehidupan Elia. Artinya dalam kehidupan kita juga. Tuhan sedang membersihkan. Karena itu jangan heran. Apabila oleh kasih kemurahan Tuhan ketika sangkakala berbunyi kelak, baju kita otomatis tanggal plus. Kalau gitu kita tidak telanjang, langsung dibungkus dengan pakaian kemuliaan. Sebagaimana dahulu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga kita dilayakkan untuk menghampiri hadirat Bapa Yahweh. Bertemu dengan dia. Bukan dengan ketelanjangan. Tetapi dengan pakaian kemuliaan yang Tuhan pakaikan seutuhnya bagi kita. Saat pengangkatan. Karena itu mari saudaraku. Ya. Kita belajar dari, ya memang kalau dipilih Yakub ini ya boleh dikatakan dalam tanda kutip lah licik. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan pun sudah mengatakan kepada Ribka bahwa itu harus terjadi. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita menjual iman percaya kita kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach hanya untuk kenikmatan daging yang akan dapat membawa kepada kebinasaan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.